祝你们好运。我看是你的操作不行吧？你的火焰镜到底行不行啊？光与芙蓉刺，霸王刺， Halo guys, balik lagi sama Gowring. Gimana kabar kalian? Baik-baik aja ya kan? Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan rekap alur cerita Donghua Throne of Steel alias Perjalanan Putra Cahaya Long Hao Chen. Buat teman-teman yang baru gabung, Mimin saranin nonton dulu pembahasan bagian sebelumnya supaya kalian gak gagal paham. Linknya ada di kolom deskripsi ya guys ya. Oke lah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Pertarungan sengit antara tim Hao Chen melawan sang guru kembali dilanjutkan. Si Masian bersama Wang Yuan terlihat mengerahkan kekuatan penuh mereka masing-masing. Meski Yingyi berhasil melepaskan diri dari serangan tinju botak si Masian, tapi dari arah lain, Hao Chen telah siap menggunakan pusaran pedang pembunuh untuk kembali menekannya. Melihat pertarungan sengit di hadapannya, jelas saja membuat Sair terpancing suasana. Terlebih lagi pertarungan ini adalah pertarungan pertamanya bersama sang pujaan hati, sehingga dia tidak ingin ketinggalan momen tersebut. Secara bersamaan dengan hal ini, Sair tiba-tiba mengeluarkan aura membunuh yang sangat dahsyat, bahkan membuat semua orang merasakan tekanan yang menakutkan dari Sair, yang ternyata wanita idaman Hao Chen sedang menggunakan teknik pertama dari reinkarnasi 6 jalur. 有点不对劲。怎么感觉身体都动不了了？这一招竟然让我感受到了前所未有的恐惧。 眼之血鬼。 Untungnya ketika teknik tersebut nyaris mengenai Yingyi, Seng Yu datang tepat waktu untuk menghentikan cucunya. Mengetahui hal itu sangat berbahaya bagi keselamatan Sair, Seng Yu langsung memarahinya dan mengatakan, apakah kamu lupa berapa yang harus dibayar ketika ingin menggunakan teknik terlarang tersebut? Tidak hanya itu, Seng Yu juga sempat memarahi Yingyi karena tidak bertindak untuk mencegah aksi cucunya tersebut. Pasalnya, teknik yang digunakan Sair bukanlah miliknya. Mendengarkan sang kakek ngomel-ngomel alias ngebacot mulu di hadapannya, Yingyi menjelaskan kalau dia adalah pemimpin dari tim Hao Chen, di mana dirinya secara sengaja ingin mengetahui kekuatan mereka secara individu. Di tengah percakapan, karena kakeknya ngedumel mulu, Sair langsung pergi menghampiri Hao Chen. Ia jelas saja melihat hal itu kembali membuat Seng Yu merasa kesal dan beranggapan bagaimana mungkin seorang bocah bernama Long Hao Chen layak bikin cucunya harus mengambil resiko untuk menggunakan teknik reinkarnasi 6 jalur. Seng Cair menegaskan kalau Hao Chen memang pantas mendapatkan hal itu. Pasalnya hanya dialah seorang pria yang mampu membuatnya kelepek-kelepek. Halah mak, mulai bucin mereka cok, yang jomblo jangan iri ya. Seng Yu bilang, apakah dengan mengandalkan reinkarnasi 6 jalur bisa mengalahkan Go Yingyi? Di mana jika Sair benar-benar melepaskan teknik tersebut,
bisa dipastikan kalau dia akan kehilangan keenam inderanya. Sheng Yu juga beranggapan, dengan kekuatan Yingji yang berada di tingkat 7, dia seharusnya bisa mengalahkan para junior di hadapannya dari awal pertarungan. Tapi kenapa menunggu begitu lama? Oleh sebab itu, Sheng Yu meminta Yingji untuk mengakhiri latihan tersebut dan meminta Long Hao Chen untuk pergi bersamanya, di mana dia ingin berbicara empat mata. Kira-kira mereka berdua pengen ngomongin apa ya, Cok? Pada awalnya Seir sempat takut kalau kakeknya bakalan ngomelin Hao Chen, tapi Hao Chen mencoba untuk menenangkan Seir dan langsung meninggalkan tempat tersebut. Nah, karena latihan kali ini sudah dianggap selesai, Lin Xin dengan sangat konyol mencoba menghampiri Yingji, di mana dalam latihan kali ini mereka berhasil menyentuhnya sebanyak 11 kali, sehingga mereka layak mendapatkan 2.200 poin kontribusi. Sebagai bukti, Lin Xin memberikan beberapa foto sentuhan itu. Wadidaw, udah kayak detektif aja ini pesulap hijau ya. Pertama, sebelum Ying Er pingsan, dia telah berhasil menyentuh tubuh Yingji. Kedua, Wang Yuan. Ketiga, Long Hao Chen bersama Sheng Seir, yang artinya mereka mendapatkan 400 poin tambahan. Sedangkan keempat, Botak Sima Xian, yang berhasil mencengkeram pergelangan kakinya. Meski tim mereka disebut tim aneh, tapi dalam hal kontribusi, seluruh rekan-rekannya telah bekerja keras. Terlebih lagi, Lin Xin sendiri memiliki beberapa koleksi kontribusinya ketika menyentuh tubuh Yingji. Karena tidak ada pilihan lain alias takut pesulap hijau ini ngoceh terus kayak orang jualan obat, Yingji tanpa pikir panjang bersedia memberikan 2.200 poin setelah mereka mendaftarkan diri di tim pemburu iblis. Di sisi lain, Sheng Yu menjelaskan kepada Long Hao Chen kalau teknik reinkarnasi 6 jalur merupakan teknik terlarang milik kuil assassin. Meski teknik tersebut sangat besar, tapi hal itu akan membahayakan penggunanya. Melihat Cell rela menggunakan teknik tersebut hanya untuk sebuah latihan, Sheng Yu beranggapan kalau cucunya pasti memiliki perasaan sangat dalam kepada Long Hao Chen. Oleh sebab itu, Sheng Yu meminta Hao Chen untuk tidak menyakiti cucunya. Hao Chen juga berjanji kalau dirinya akan selalu melindungi Seir semasa hidupnya, serta tidak akan membiarkannya menggunakan teknik tersebut. Sebelum pergi, Sheng Yu berpesan kepadanya, kalau di masa depan dia bisa melewati segala rintangan bersama Seir, maka Hao Chen bisa memanggilnya dengan sebutan kakek buyut. Widih, sepertinya bocah kita ini mulai dapat lampu hijau ya, Cok. Singkat cerita, Long Hao Chen langsung menghampiri Seir sambil memeluk erat tubuhnya. Kejadian itu langsung dihentikan oleh sang guru. Sementara rekan timnya terlihat sangat iri kepada mereka berdua. Kapan ya gua kayak gitu juga? Kalian juga iri ya kan? Kemudian Yingji menanyakan kepada Hao Chen sebagai ketua tim, bagaimana pendapatnya mengenai latihan pertama kali ini. Menurut analisanya, Hao Chen mengatakan, meski timnya memiliki serangan yang kuat, tapi dalam hal strategi masih sangat minim, sehingga sering terjadi miskomunikasi. Terlebih lagi di timnya memiliki kekurangan, yaitu pemanggilan yang tidak menentu, penyihir serang, dan penyembuhan. Mendengarkan penjelasan tersebut, sang guru bisa merasakan kalau bakat sihir Lin Xin lebih tinggi dibandingkan penyihir lainnya, sehingga dia meminta Lin Xin untuk mengubah sihir pertahanannya menjadi menyerang. Meski pada awalnya Lin Xin terlihat tidak percaya diri bisa melakukan hal tersebut, namun Yingji mencoba untuk memberikan semangat kepadanya kalau di dunia ini tidak ada yang mustahil selama dia bisa mempelajari tentang sihir pertahanan dan pendukung, sehingga bisa memberikan dukungan khusus terhadap rekan satu tim. Sementara Ying Er, meski dia bisa menggunakan teknik pemanggilan gerbang roh, tapi sayang Ying Er tidak mampu mengendalikannya, sehingga Yingji beranggapan selama hal itu terus terjadi, maka bisa dipastikan kalau Ying Er akan menjadi beban dalam tim. Dan untuk mencegah hal tersebut terjadi, sang guru memiliki cara lain, yaitu meminta Ying Er untuk membuat kontrak dengan salah satu binatang iblis. Dikatakan, jika seseorang sudah terikat kontrak dengan binatang tersebut, meski Ying Er telah menggunakan teknik pemanggilan gerbang, maka binatang miliknya tidak akan keluar dari teknik tersebut. Dengan begitu, Ying Er bisa menjadi bagian inti dalam tim.
Pada awalnya Ying Er sempat menolaknya dengan alasan kalau dia maunya milih binatang yang cantik. Idih, mana ada binatang roh cantik, ada juga imut kayak Hao Yu. Tapi Ying Ji menegaskan kepada kelompok Houchen, selama Ying Er belum bertumbuh dewasa alias sifatnya masih kekanak-kanakan, maka semua orang harus melindunginya. Sedangkan si Masian bersama Wang Yuan, meski mereka berdua di mata Ying Ji hanyalah seorang prajurit, tapi serangan mereka bisa diandalkan. Oleh sebab itu, dia menempatkan si Masian bersama Wang Yuan di posisi sayap, alias menjaga posisi Long Houchen ketika sedang melakukan penyerangan. Melihat botak si Masian memiliki kemampuan di luar nalar dari kuil penyembuhan, Ying Ji menyarankan dirinya untuk menjadi seorang combat priest. Dikatakan seorang combat priest merupakan pendeta tempur di medan pertarungan, dan dia juga berharap selama si Masian berusaha keras untuk meningkatkan kekuatannya, di masa depan dirinya akan menjadi combat priest sejati. Sedangkan Long Houchen sebagai ketua tim, ditugaskan harus memfokuskan dirinya terhadap serangan bersama pertahanan, sehingga hal tersebut bisa melindungi seluruh rekan timnya dengan perisai miliknya. Meski Ying Ji mengakui kekuatan Seng Sai-er, tapi dia berharap kalau dia tidak bertindak seorang diri untuk melakukan penyerangan, sehingga hal itu ditakutkan akan menjadi ancaman bagi Long Houchen di masa depan. Singkat cerita, Ying Ji meminta Long Houchen bersama timnya untuk menemukan solusi titik terlemah di dalam tim mereka. Setelah mengatakan hal itu, dia meminta mereka semua untuk mengikutinya ke pagoda pemburu iblis untuk menukarkan poin kontribusi yang telah dijanjikan sebelumnya. Dijelaskan, pagoda iblis merupakan tempat pendaftaran murid baru menerima ujian. Tempat tersebut juga memiliki berbagai jenis harta langka serta beberapa pil yang mereka inginkan, yang artinya adalah surga untuk belanja. Sementara Long Houchen masih memikirkan cara untuk menemukan beberapa teknik rahasia atau pil yang cocok untuk melengkapi timnya. Di tengah percakapan secara mengejutkan, Han Yu datang menemuinya. Han Yu terlihat menjelaskan maksud dan tujuannya, di mana dia ingin mengucapkan salam perpisahan kepada Houchen. Pasalnya, dia mendapatkan izin dari kakeknya untuk pergi terlebih dahulu ke Gunung Demon Han, sehingga dirinya tidak memiliki banyak waktu untuk tetap berada di kota ini. Pada awalnya, Long Houchen berniat untuk memperkenalkan Han Yu kepada seluruh timnya, namun Han Yu menolaknya, di mana mereka masih memiliki kesempatan ketika berada di medan perang. Tidak lama, ada salah satu binatang imut tiba-tiba menghampiri tim Houchen, yang ternyata binatang ini adalah pemandu lelang pagoda iblis nomor 007. Dia juga akan menjelaskan beberapa aturan dan semua barang lelang di tempat tersebut. Binatang ini mengatakan, selain tempat untuk mendapatkan sebuah misi, di tempat ini juga mereka bisa menukarkan keterampilan rahasia dan benda langka dengan koin kontribusi. Sehingga semua kesatria yang memiliki koin kontribusi yang cukup bisa mendapatkan benda yang mereka inginkan. Kemudian dia meminta tim Houchen untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu sebelum bisa menerima misi dan menukarkan koin kontribusi. Binatang ini melanjutkan, jika nantinya mereka semua berhasil menyelesaikan misi dan memiliki banyak poin kontribusi, mereka juga bisa mengupgrade level tim. Level-level tim yang diketahui antara lain, dari yang tertinggi tingkat legendaris, tingkat kaisar, tingkat komandan, dan yang terendah adalah tingkat jenderal. Kemudian dia meminta seluruh rekan tim Houchen untuk berdiri di depannya dan menyelesaikan proses pendaftaran.
Setelah memverifikasi timnya, Hao Chen diharuskan menempatkan tangannya di salah satu benda di hadapannya, yang ternyata itu adalah sebuah gelang spiritual, di mana benda tersebut akan menghitung semua koin kontribusi yang mereka dapatkan selama menyelesaikan sebuah misi. Karena tidak ada yang perlu dijelaskan lagi, tim Hao Chen dibebaskan untuk berbelanja kebutuhan masing-masing. Secara bersamaan dengan hal ini, membuat Lin Xin langsung menghampiri sang guru. Pasalnya, Yingji memiliki hutang kepada mereka sebesar 2.200 koin kontribusi. 整2200点功勋，会收这么多功勋啊？不知道是不是大名鼎鼎的高领队？ Melihat hal itu, Hao Chen langsung mengucapkan terima kasih kepada Go Yingji dan meminta mereka semua untuk memanfaatkan koin tersebut. Singkat cerita, menyadari bahwa timnya masih sangat minim dalam hal bertarung, Long Hao Chen berniat membeli cincin pengumpul roh cahaya yang mampu meningkatkan kekuatan timnya sebanyak 30%. Sehingga hal itu akan sangat membantu timnya. Dan benda tersebut dibanderol dengan harga 1.000 koin kontribusi. Karena pemikiran ketua tim yang sangat cerdas, Lin Xin tanpa pikir panjang langsung membeli barang tersebut. Pada awalnya, Lin Xin berniat untuk membeli sebuah pil roh suci yang memiliki kualitas terbaik di antara beberapa pil lainnya. Tapi setelah menyadari bahwa kebutuhan timnya lebih penting, Lin Xin memilih batu penguat senjata yang bisa meningkatkan atribut senjata timnya 10%. Tidak hanya itu, dia juga memberikan beberapa barang kebutuhan yang diinginkan semua anggotanya. 想要买，想要买，修复一次24小时内损坏的物品，复原金。 Di sisi lain, melihat Chen Yinger pengen kalung seharga 88.000 koin kontribusi, jelas aja bikin Lin Xin terkejut bukan main. Pasalnya kalau dia menjual dirinya saja, hal tersebut masihlah tidak akan sanggup untuk membelinya. Mendengarkan hal itu, Wenzo yang tidak jauh dari lokasinya berinisiatif untuk membelikan kalung tersebut. Namun sayang, tindakannya itu langsung dicegah oleh Huang Ji. Pasalnya, meskipun Wenzo berasal dari keluarga kolong merat, namun benda di sini hanya bisa dibeli dengan koin kontribusi, bukan pakai duit. Auto malu ya guys ya. Merasa pengorbanannya sia-sia, Wenzo bergegas menghampiri Long Hao Chen, di mana dia menjelaskan kalau sebenarnya Chen Yinger, gadis imut sukanya warna pink, adalah tunangannya, sehingga dia meminta Hao Chen untuk menjaga Yinger. Bahkan Wenzo sendiri bersedia untuk memberikan koin kontribusi sebagai imbalannya. Hao Chen menegaskan, karena Yinger telah berada satu tim dengannya, maka hal ini akan menjadi tanggung jawabnya untuk selalu melindungi seluruh rekannya. Widih, ini nih baru namanya ketua tim. Singkat cerita, setelah selesai berbelanja, Hao Chen bersama timnya kembali menghampiri sang guru. Melihat yang Wenzo ketua tim nomor 2 berada di tempat ini, Go Yingji memintanya untuk mengadakan sparring atau pertarungan antara tim. Tanpa pikir panjang, Wenzo pun langsung menyetujuinya. Melihat jalannya pertarungan, Go Yingji menegaskan kepada seluruh muridnya, di mana jika mereka tidak bisa mengalahkan tim Wenzo dalam waktu 3 menit, maka mereka tidak layak disebut tim pemburu iblis nomor 1. Dan lebih baik menyerahkan gelar tersebut kepada tim lainnya. Mendengarkan ucapan tersebut, seketika membangkitkan semangat para muridnya, bahkan hanya dalam waktu singkat. Hao Chen secara sengaja mengalihkan pandangan Wenzo untuk menghadapi dirinya, sedangkan sisanya ditugaskan untuk melumpuhkan tim Wenzo. Hasil pertarungan tersebut membuat Yingji terlihat puas. Sebelum pergi ke Gunung Han, Yingji memperbolehkan mereka untuk mengucapkan salam perpisahan kepada sanak keluarga atau teman terdekat. Tidak lama, karena Yinger orangnya susah makan, San Sui meminta cucunya untuk memakan kue yang telah dia buat. Tapi karena Yinger nggak mau dipaksa, dia langsung meninggalkan lokasi tersebut.
San Sui hanya bisa berharap jika Lao Ying-er kembali nanti dia akan menjadi seorang summoner terkuat. Sementara Lin Xin terlihat mencoba mengucapkan salam perpisahan kepada kakeknya. Lin Xin bilang kalau sebentar lagi dia akan pergi menjalankan misi. Dan setelah dia kembali, Lin Xin berniat untuk merebut posisi ketua kuil penyihir dari kakeknya. Meski terlihat cuek dengan sikap Lin Xin, tapi pada dasarnya Lin Chen sangat menyayangi Lin Xin. Dia juga berharap kalau Lin Xin bisa menghilangkan trauma masa kecilnya dan menjadi seorang jenius yang sebenarnya. Sedangkan botak si Masian hanya melihat beberapa baju pemberian ketua kuilnya. Sang ketua juga berpesan melalui sebuah surat, di mana dia tidak ingin melakukan ucapan perpisahan, hanya berharap kalau si botak ini menjaga keselamatannya. Tiba-tiba si Masian dikejutkan kalau Ruo Sui wakil ketua sudah berada di kamarnya, di mana tujuannya untuk menemui muridnya untuk menyerahkan keterampilan rahasia. Tidak hanya itu, Ruo Sui juga berharap kalau si Masian bisa mencapai tingkat 9 dengan bantuan gulungan tersebut, sehingga dia bisa mengembalikan kejayaan kuil Priest. Di sisi lain, melihat Ratu Assassin akan segera meninggalkan penginapan, jelas aja bikin para penjaga terlihat sangat sedih. Bersamaan dengan hal itu, ketua penjaga mengatakan kalau nona besar mereka ingin menjalankan misi ke Gunung Sumo. Nah, dikarenakan Sayer ini berasal dari gunung tersebut, bisa dibilang Sayer akan menjalankan misi di kampung halaman. Sedangkan Nalan alias paman Li Xin terlihat sedih karena perpisahannya. Pasalnya, jika Li Xin pergi dari kuil, maka tidak ada lagi seseorang yang membuatkannya ayam goreng. Lebay kali ya paman Nalan ini. Sementara Wenzo, meskipun pedang cahaya telah Hao Chen dapatkan, tapi dia menegaskan kepada kakeknya alias Yang Hao Han, meskipun hanya tersisa satu kursi sebagai kesatria segel ilahi, dia berjanji akan mendapatkannya. Malam harinya sebelum melakukan perjalanan, Han Yu menyempatkan diri untuk berpamitan dengan kakaknya yang bernama Wei Yang. Mengetahui keputusan kakeknya sempat membuat Wei Yang sangat khawatir dengan Han Yu. Tapi Han Yu bilang, Hao Chen adalah orang yang telah membantunya meningkatkan kekuatan spiritual, sehingga dia harus membalaskan kebaikan tersebut, serta memiliki peluang menjadi lebih kuat dan bisa membalaskan dendam kematian orang tua mereka. Di sisi lain, sebelum Wang Yuan pergi ke medan perang, Ren Wukong berpesan kepadanya untuk tidak menggunakan perisai Dewa Roh sembarangan. Pasalnya, jika hal tersebut terjadi, ditakutkan Yuan tidak bisa mengontrol emosinya. Karena Yuan memiliki garis keturunan Dewa Roh raksasa, Ren Wukong akan mengajarkan sedikit keterampilan bertarung. 重现巨灵神后羿的荣光，无穷无尽的力量。 Singkat cerita, melihat Hao Chen telah tumbuh dewasa serta akan menjalankan misi, Ye Hua terlihat bangga kepadanya, di mana dia sendiri tidak ingin mengucapkan salam perpisahan, sehingga hal itu akan membuat muridnya tidak fokus dalam medan perang dan bergegas meninggalkan lokasi tersebut. Merasakan keberadaan gurunya, Long Hao Chen dengan cepat langsung menghampiri Ye Hua. Pada awalnya Ye Hua sempat menolak untuk berbicara kepadanya, tapi melihat Hao Chen sangat murung, seketika hal ini bikin hati sang guru terenyuh. Ye Hua bilang, saat ini dia tidak memiliki keterampilan apapun lagi yang bisa diajarkan kepada muridnya. Pasalnya saat ini Long Hao Chen telah tumbuh dewasa serta menguasai beberapa teknik kesatria ganda. Tidak hanya itu, dia juga mengatakan, setelah kepergian Hao Chen, Ye Hua ingin memberikan ilmunya kepada orang biasa, supaya dia bisa menggapai cita-citanya yang sejak lama dia pendam. Meskipun perpisahan ini sangat menyedihkan, tapi Hao Chen menegaskan kalau dia sangat bahagia bisa menjadi murid Ye Hua. Terlebih lagi, tidak ada yang bisa menggantikan posisi Ye Hua di hati Hao Chen. Mendengarkan ucapan itu jelas saja bikin Ye Hua merasa sedih. Bahkan dia juga berharap kepada muridnya, kalau di masa depan Hao Chen akan menjadi harapan umat manusia demi menuju cahaya. Dan... 老师祝你披荆斩棘，不破魔族誓不还，整座圣魔大陆，你的光才会照亮整个圣魔，就该张开翅膀，在空中翱翔。
Sebagai alat transportasi menuju gerbang iblis, masing-masing tim akan menaiki balon udara yang sangat canggih. Setelah memastikan balon udara bersandar, Yingji meminta mereka untuk segera memasuki balon udara tim mereka. Lin Xin menjelaskan kepada Sima Xian kalau balon udara yang akan mereka naiki merupakan balon udara paling canggih di seluruh aliansi kuil, bahkan digerakkan dengan bahan bakar kristal. Selain bisa membawa perbekalan, balon ini juga bisa digunakan untuk berperang. Hal itu jelas saja membuat mereka tidak sabar untuk menaikinya terlebih dahulu. Sebelum pergi, Yingji menyempatkan diri untuk mengucapkan salam perpisahan kepada istrinya. Dia juga menegaskan kalau dirinya akan segera kembali. Pemandangan ini jelas saja membuat Hao Chen dan timnya sangat terkejut. Bahkan mereka tanpa sengaja melihat adegan khusus laki-laki dewasa. 高领队，好一招以柔克刚啊！ 下次见面不知道又要请你。 别看戏了，快回座位。 Tidak lama, seluruh tim pemburu iblis mulai meninggalkan kuil suci untuk melakukan misi pertama mereka melawan ras iblis. 出发！ Di tengah perjalanan, Yingji menjelaskan alasan mereka harus pergi ke wilayah gerbang iblis. Pasalnya, 6 gerbang pertahanan manusia memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Kuil kesatria memiliki gerbang naga. Karena wilayah itu dijaga oleh kesatria segel ilahi, maka tidak terlalu banyak menerima serangan. Kuil penyihir memiliki gerbang galeon. Dengan mengandalkan kekuatan sihir, perang di tempat itu juga relatif sedikit. Benteng Tenggara dijaga oleh kuil prajurit. Karena lokasinya berdekatan dengan ibu kota iblis, menyebabkan wilayah tersebut menjadi pusat pertempuran paling sengit di antara 6 gerbang perbatasan lainnya. Sementara Jalan Zenan dijaga oleh kuil penyembuhan. Meskipun situasinya tidak kondusif, tapi berkat bantuan dari kuil lain, wilayah ini mampu menghasilkan strategi penyerangan berubah-ubah. Sedangkan gerbang iblis dijaga oleh kuil assassin. Meski terletak di tengah kerajaan iblis dan sering terjadi pertarungan, tapi pertahanan gerbang iblis sangatlah sulit untuk ditembus. Tidak hanya itu, Yingji juga menegaskan kalau perjalanan kali ini merupakan sebuah misi untuk membentuk sebuah tim, bukan kekuatan individu. Oleh sebab itu, jika salah satu dari mereka jatuh di dalam medan pertarungan, maka tim Hao Chen akan dibubarkan. Terlebih lagi setelah anggota pemburu iblis meninggalkan kota suci, kompetisi antar tim sudah dimulai. Dan... 祝你们好运！ Siapa sangka, secara bersamaan dengan kepergian Yingji, mereka tiba-tiba dikejutkan oleh serangan dari beberapa monster, sehingga membuat suasana berubah drastis. Serangan ini membuat tangki bahan bakar balon udara rusak, serta seluruh sistem balon ini tidak lagi bisa dikendalikan secara otomatis. Di momen genting, Hao Chen dengan cepat meminta Hao Yu menggunakan teknik atribut angin miliknya, sehingga bisa membuat balon ini mendapatkan keseimbangan. Tapi dikarenakan teknik ini tidak bisa bertahan lama, sempat membuat Hao Chen kebingungan. Ying mengatakan kalau seluruh sistem kapal harus digunakan secara manual, sehingga bisa dikendalikan. Bahkan dia sendiri bersedia menjadi pilotnya. Mendengarkan ucapan itu, Long Hao Chen segera memerintahkan Lin Xin bersama Ying untuk tetap di kabin dan mengendalikan balon udara. Sima Xian bersama Yuan Yuan ditugaskan untuk melindungi keselamatan mereka. Sementara dirinya dengan Sai akan menjaga balon udara dari serangan para iblis. 血幽关，止血成功。 Serangan demi serangan monster kelelawar terus-menerus datang silih berganti. Ying terlihat kesulitan mengoperasikan balon terbang secara manual. Meski Lin Xin telah menggunakan kristal api untuk dijadikan bahan bakar,
Tapi dikarenakan ini adalah pertama kalinya mereka melakukannya, hal tersebut belum berjalan maksimal. Sedangkan Yuan Yuan dan Sima Xian terlihat mencoba melindungi Lin Xin dan Ying Er. Sementara Hao Chen dan Sai Er melakukan duet maut di luar balon udara. Selain jumlah iblis terbang ini sangat banyak, mereka juga ahli dalam pertarungan udara, sehingga pertarungan jangka panjang tidak akan menguntungkan. Terlebih lagi, situasi seperti ini bisa saja memisahkan tim Hao Chen dan tim lainnya, sehingga mereka harus segera menyingkirkan para iblis. Jika tidak, nyawa mereka lah yang akan dipertaruhkan. Meski berhasil mengusir beberapa iblis kerocok dengan kombinasi serangan yang sangat epik, tapi tiba-tiba Raja Iblis kelelawar terlihat muncul entah dari mana datangnya, sehingga membuat keadaan semakin kacau. Bahkan serangan gelombang suara yang dilepaskan sang Raja Iblis membuat mereka kehilangan kendali, serta membuat Lin Xin dan Ying Er yang sedang mengoperasikan pesawat terganggu. Tidak ingin menunda lebih lama, Hao Chen dengan cepat menggunakan kekuatan cahaya untuk melindungi seluruh rekannya, sehingga Ying Er dan Lin Xin mampu kembali fokus mengendalikan balon udara. Hal mengejutkan terjadi di mana Hao Chen nyaris saja terkena serangan Raja Iblis sehingga membuatnya terjun bebas dari balon udara. Bahkan Ying Er juga terlihat masih kesulitan untuk mengendalikan balon udara, sehingga tidak ada pilihan lain. Sai Er tanpa pikir panjang loncat menyusul Hao Chen. Tapi untungnya Hao Yu memiliki kekuatan atribut angin, sehingga membuat Sai Er dan Hao Chen bisa melayang di udara untuk sementara waktu. Menyadari kalau serangan suara Raja Iblis memiliki jangkauan yang luas, Hao Chen berencana bekerja sama dengan Sai Er untuk menemukan celah mendekatinya, sehingga bisa menstabilkan situasi. Huangyu Furong Tan. Siapa sangka ketika sang Raja Iblis berhasil dikalahkan, dia sempat memberikan sinyal kepada seluruh bawahannya, sehingga membuat Hao Chen dan Sai Er berada dalam kondisi terpojok karena kepungan para iblis. Sementara tim lainnya hanya terlihat bingung dan tidak tahu apa yang membuat para iblis itu pergi. 都是那个大飞魔刚刚叫来的。 Untungnya ketika Hao Chen nyaris terkena serangan, Ying Er berhasil mengendalikan balon udara, bahkan dia juga mampu menggunakan senjata tersembunyi pada benda tersebut, sehingga mereka mampu memimpin balon udara tim lain untuk kembali melanjutkan perjalanan. Nah guys, seperti itulah alur cerita perjalanan King Hao Chen di bagian kali ini. Untuk kelanjutan alur ceritanya, tunggu notifikasi dari teman santuy ya guys ya. Jadi langsung aja klik subrek dan nyalain loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video-videonya. Oke lah, makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank undur diri mau lanjut ngopi-ngopi santuy dulu. See you next time guys. Got a fine little body and her mind's kinda naughty.
say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. 'Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. 'Cause she's like sex, drugs, cocaine, vice,